Salah satu pahlawan nasional Indonesia ini merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah, lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau meninggal di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 pada usia 54 tahun. Beliau adalah Muhammad Darwish atau yang biasa dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya Sisi Aisyah akan memaparkan biografi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar yang merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka dari Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat pada masa itu. Pada umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun dan sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada 1909, beliau masuk ke organisasi Budi Utomo yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana, beliau memberikan pelajaran-pelajaran yang memenuhi keperluan anggota. Pada 18 November 1912 inilah beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta dan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum pada 20 Desember 1912. Permohonan itu dikabulkan pada tahun 1914, tetapi izin hanya berlaku di daerah Yogyakarta. Pada 1918, beliau bersama istrinya yakni Nyai Ahmad Dahlan membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. 7 Mei 1921, beliau mengajukan permohonan untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di Indonesia yang dikabulkan oleh pemerintah Belanda pada 2 September 1921. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai. Dan bermacam-macam tuduhan lain ia dapatkan. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Osvia Magelang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun ia berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air dan bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bertujuan untuk melaksanakan cita-citanya melaksanakan pembaruan Islam di Indonesia. Ia ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali pada kemurnian ajaran Islam yang sudah banyak menyeleweng. Dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan yang berjuang di bidang politik, pendidikan, dan keagamaan. Beliau berhasil mendirikan pesantren-pesantren yang hingga kini digunakan sebagai ajang tempat menuntut ilmu agama yang paling efisien. Beliau juga membuat sebuah organisasi yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Atas jasa Kiai Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Seandainya beliau tidak ada, Indonesia akan kehilangan tokoh agama yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Jika tidak ada beliau, kampung Kauman di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta itu pun boleh dibilang tak memiliki keistimewaan lain selain sebagai sebuah pemukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta.
lalu tidak akan adanya organisasi Muhammadiyah yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Pendidikan agama Islam di Indonesia pun tidak akan semaju sekarang ini. Beliau pernah berpesan, kita itu boleh punya prinsip, asal jangan fanatik, karena fanatik itu ciri orang yang bodoh. Sebagai orang Islam, kita harus tunjukkan kalau kita bisa bekerja sama pada siapapun, asal lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, sosok Ahmad Dahlan ini bisa kita jadikan sebagai sosok yang sangat inspiratif untuk kita, dan ada banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan.